Lam Uyen sama sekali tidak percaya kata-kata pangeran keenam ini. Ia segera berdiri dan berkata dengan suara keras. Menurut saya, kamu pada dasarnya belum pernah menulis. Jika tidak ada catatan rinci pembayaran gaji, saya akan menggunakan gajimu untuk menggantinya. Bahkan Nin Tiu Tiu yang duduk di samping, mendengar penjelasan pangeran keenam, dalam hati juga merasa alasan ini sulit dipercaya. Pangeran keenam mendengar hukuman dari Lam Uyen ini. Ia adalah orang yang menganggap uang sebagai nyawanya. Segera angkat bicara menentang kakak kaisar. Kakak kaisar, uang sebanyak itu untuk saya sendiri saja tidak cukup. Dengan apa saya akan memberikannya kepada mereka? Apa saya akan mati kelaparan? Kakak kaisar, kakak tidak akan setegak itu, kan? Mohon kakak, pangeran keenam berkata sambil menangis terseduh-seduh. Tepat pada saat ini Anhamdonla angkat bicara. Pangeran keenam mendengar apa yang dikatakan Anhamdonla. Tiba-tiba menjadi sangat terharu. Ia menatap Anhamdonla dengan tatapan penuh kasih sayang, memanggil, Xiao Lile. Setelah itu, ia dengan lembut mencium pipi Anhamdonla. Aku tahu, meskipun aku melakukan kesalahan, kamu tetap akan melindungiku. Pemandangan ini benar-benar terlalu mengejutkan Nin Tiu Tiu. Ia dengan panik berpikir, ya ampun, ya Tuhan, apa-apaan ini? Pemandangan ini sungguh tidak bisa dipercaya. Ternyata ada dua pria yang berciuman seperti itu. Pangeran keenam yang berdiri di bawah masih memeluk Anhamdonla dengan penuh kasih sayang. Xiao Lili yang terbaik, sudah ada daftarnya. Aku juga tidak akan dihukum pemotongan gaji lagi. Pangeran keenam berkata sambil menatap Anhamdonla dengan tatapan memuja. Neni Tiu Tiu sangat bahagia. Sebaliknya, Anhamdonla terdiam kaku. Wajahnya merah padam karena malu, mematung membiarkan pangeran keenam memeluknya. Semakin dilihat semakin terasa pemandangan yang panas. Jika kalian berdua terus seperti ini, aku akan menjadi mak complang kalian. Sementara itu, Lam Uyen akhirnya berbicara. Kata-katanya membuat kegembiraan pangeran keenam sirna dalam sekejap. Siapa bilang saya tidak akan menghukum lagi? Karena Jenderal Enham telah membantu adik saya bekerja, maka serahkan semua gajimu kepadanya. Sudah lama menganggur seperti ini, sudah saatnya saya memberimu pelajaran. Pangeran keenam mendengar uangnya akan diserahkan kepada Anhamdonla. Tiba-tiba perasaannya berubah 180 derajat, dari sangat gembira menjadi memaki-maki. Astaga, untuk apa memberinya uang sebanyak itu? Si kasar itu tahu apa soal cinta dan seni? Mengambil uang hanya akan menyia-nyiakannya saja. Lam Uyen juga tidak mau kalah. Memangnya adik saya tahu apa soal cinta dan seni? Bukankah hanya tahu berfoya-foya dan bersenang-senang saja? Pangeran keenam melihat tidak ada lagi yang bisa diminta. Ia pun berbalik seperti membalik buku, beralih memohon kepada Anhamdonla. Ia menggenggam tangan Anhamdonla. Anhamdonla menggoyangkan tangannya, berkata, Xiao Lili, kembalikan uangku. Tanpa uang, hidup rasanya tidak ada artinya lagi. Anhamdonla pun tidak tega melihatnya menderita. Ia membuka mulut memberi pangeran keenam kesempatan. Besok, ketika kaisar memberikan gaji bulan ini kepadamu, serahkan padaku. Bulan ini, jika kamu bekerja dengan patuh, aku akan mengembalikan uang itu kepadamu. Jika kamu tidak mau bekerja, aku akan menggantikanmu menggunakan uang itu untuk melakukan perbuatan baik. Anggap saja membantumu mengumpulkan pahala. Pangeran keenam mendengar itu awalnya ingin memaki Anhamdonla, tetapi saat ini ia tidak bisa membuka mulut. Ia hanya bisa mengubah nada bicaranya. Hamba pangeran berterima kasih kepada seluruh keluargamu. Anhamdonla pun menjawab, Yang mulia pangeran, keluarga saya hanya ada saya sendiri. Yang mulia pangeran cukup berterima kasih kepada saya saja. Nin Tiu Tiu yang menyaksikan semua itu di samping, dalam hatinya kembali berbunga-bunga. Ia bahkan lebih bersemangat daripada kedua tokoh utama pria. Jenderal Agung yang dingin dan pangeran yang lugu dan menggemaskan, benar-benar pasangan serasi yang ditakdirkan. Hal ini membuat Nin Tiu Tiu merasa sangat gembira. Ia tidak bisa menahan tawa keras. Lam Uyen menyadari dan bertanya, apa yang kamu tertawakan? Nin Tiu Tiu dengan gembira mencari alasan seadanya. Tidak ada apa-apa, hanya merasa cara Jenderal Enham sangat bagus. Selain bisa mendorong Yang Mulia Pangeran Jing untuk lebih rajin,
juga bisa mendorong hubungan persaudaraan antara kalian berdua. Saat itu, Lak Lam Oyen kembali berurusan dengan Nin Chiu Tio. Cara Jenderal Enham juga mengingatkan saya. Apalagi kamu juga merasa cara ini sangat bagus, jadi saya mendapat pencerahan, memutuskan untuk mengikutinya. Uang saku bulanannya adalah 90 tel perak, tetapi ia seharian tidak menyulam atau membaca buku, seharian hanya bermain-main, bahkan lebih nakal dari Pangeran Jing. Jadi, saya meminta kamu untuk berlatih menyulam, membaca buku, dan berlatih kaligrafi. Bagaimana mungkin Nin Chiu Tio bisa menerima permintaan ini? Ia pada dasarnya adalah orang yang suka bersenang-senang. Nin Chiu Tio segera mencari alasan untuk membela diri. Tapi Kaisar, bagaimana jika hamba tidak cukup istirahat, lalu membahayakan pangeran? Namun, alasan ini masih belum cukup untuk meyakinkan Lak Lam Oyen, selir Chen dari mendiang Kaisar. Ketika ia hamil hanya makan dan tidur. Bangun tidur lalu makan. Saat melahirkan tali pusarnya melilit leher, ibu dan anak sama-sama dalam bahaya. Kamu hidup atau mati, saya tidak peduli. Tapi anakku tidak boleh terjadi apa-apa. Nin Chiu Tio marah sampai mukanya merah padam dan tidak bisa berkata-kata. Dalam hati ia memaki Lak Lam Oyen. Hebat sekali kamu, anakmu juga tidak ada di dalam perutku. Aku tidak sedang hamil. Hanya sembelit saja. Nanti, aku pasti akan melahirkan kotoran untukmu. Peluk saja sendiri dan susui. Lak Lam Oyen mendengar pikiran Nin Chiu Tio, seketika tersedak, lalu batuk-batuk. Nin Chiu Tio melihat Lak Lam Oyen batuk hebat, dalam hati diam-diam merasa senang. Kenapa? Tersedak dahak. Ya, rasakan. Sementara itu, Lak Lam Oyen sangat terkejut. Ia melebarkan mata dan berpikir, sembelit, jadi keinginan-keinginanku yang seenaknya dulu, bukankah sudah memaksanya menanggung 10 bulan kehamilan yang sulit? Tunggu dulu, bukankah itu berarti membiarkan dia menikmati posisi selir dengan sia-sia? Sungguh, Lak Lam Oyen segera memerintahkan mulai besok. Pagi belajar menyulam, siang berlatih kaligrafi, malam membaca puisi. Setiap hari kegiatan ini senilai 1 tel perak. Setelah saya periksa, saya akan memberikan gaji bulananmu. Nin Chiu Tio menatap Kaisar dengan terkejut, matanya tak berdaya. Kaisar, kenapa Paduka seperti ini? Dalam hati Nin Chiu Tio terus memaki-maki. Tadi tersedak dahak, kenapa tidak mati saja kamu? Namun, Lak Lam Oyen lupa bahwa masih ada 2 orang yang tidak diharapkan di sini. Pangeran ke-6 yang menyaksikan pemandangan ini menutup mulutnya dengan tangan sambil tertawa berkata, kakak Kaisar dan kakak ipar Nona Satria sungguh romantis. Lak Lam Oyen baru saat itu teringat bahwa kedua orang ini masih ada di sini. Ia berdeham serius. Jenderal Enham, putri sah dari Adipati Pelindung Negara selalu diam-diam menyukaimu. Ia tidak ingin menikah dengan siapapun kecuali kamu. Saat ini kamu juga sudah waktunya berkeluarga. Bagaimana menurutmu? Enham Donla mendengar perkataan Kaisar. Ia terbata-bata membuka mulut, tetapi tidak menemukan alasan, tidak ada alasan untuk menolak tawaran Kaisar. Pangeran ke-6 melihat Enham Donla kesulitan bicara. Ia pun angkat bicara. Dasar bodoh kamu, setengah hari juga tidak bisa mengucapkan satu patah kata pun. Cepat atau lambat kamu juga harus menikah. Kakak Kaisar memberimu pernikahan. Kamu masih tidak tahu terima kasih? Enham Donla benar-benar tidak bisa berkata-kata. Sangat ingin menjelaskan, tetapi tidak tahu harus mulai bicara dari mana. Pangeran ke-6 berbalik pergi. Kakak Kaisar, saya akan pergi ke istana Xianshu menjenguk Ibu Suri. Nin Chiu Tio melihat ekspresi dan reaksi canggung Enham Donla dalam hatinya tiba-tiba ada perasaan. Mempelai pria sedikit sedih. Ia mengangkat tangan menutupi mulutnya sambil berpikir. Matanya masih berkaca-kaca. Apakah ini yang disebut perasaan? Seseorang akan menikah, tetapi mempelai pria itu bukan aku. Di sudut tersembunyi aku diam-diam menyeka air mata. Ya, semakin ia berpikir, semakin Nin Chiu Tio terharu. Ia menundukkan kepala dan menangis terseduh-seduh. Lak Lam Oyen yang mendengar pikiran Nin Chiu Tio ini, tidak tahu betapa sakit hatinya ia karena kisah cinta Pangeran ke-6 dan Enham Donla. Ia berpikir Enham Donla akan menikah. Kenapa dia harus diam-diam menyeka air mata di sudut tersembunyi?
Jangan-jangan dia punya perasaan pada Nham Donlai. Lak Lamoyen kembali melirik Nham Donlai, berpikir dalam hati. Apanya yang lebih tampan daripada saya saat ini? Setelah beberapa saat berpikir, Nham Donla membuka mulut melapor kepada Kaisar. Kaisar, pria sejati memiliki ambisi di 4 penjuru, dunia belum bersatu. Hamba tidak punya waktu untuk memikirkan urusan cinta pria dan wanita. Mohon Kaisar menggantikan hamba menolak niat baik Adipati Pelindung Negara. Nin Ciu mendengar kata-kata ini, suasana hatinya menjadi sangat tersentuh. Ia kembali berpikir, oh, pernikahan yang bagus, begitu bagus tapi dia menolaknya. Bagus sekali. Selama dia tidak menikah, masih ada kesempatan. Sungguh manis, ini terlalu manis. Pikiran-pikiran ini kembali didengar Lak Lamoyen, membuatnya salah paham. Kesempatan apa? Mau kesempatan apa? Saya masih duduk di sini. Kamu berani-beraninya memimpikan pria lain? Namun, Lak Lamoyen mendengar penjelasan Nham Donlai. Ia pun terpaksa menyetujui keinginannya. Jika tidak ada niat ini, saya juga tidak akan memaksamu. 2 hari ini, Adipati Pelindung Negara sering masuk istana untuk menghindari pertemuan yang canggung. Saat berada di barak militer, jangan masuk istana lagi tanpa panggilanku. Namun, niat sebenarnya Lak Lamoyen adalah untuk membuat Nin Tiu tidak bisa bertemu Nham Donlai untuk melihat apakah dia masih memiliki pikiran lain. Nham Donlai. Tiu terus berpikir dengan terharu. Vivi, Kaisar melakukannya dengan sangat baik. Dengan begini hubungan Nham Donlai dan Putri Adipati Pelindung Negara bisa diputuskan secara tuntas. Kemudian, mendengar perkataan ini, Lak Lamoyen menjadi semakin marah, menggenggam erat lengan bajunya. Tidak disangka melakukan hal itu justru sesuai dengan keinginan Tiu. Berpikir begitu, Lak Lamoyen segera menoleh ke arah Tiu, mengelus wajahnya dan berkata, "Ketahuilah, saat ini engkau sudah menjadi selir saya. Entah itu sungguhan atau tidak, engkau tetap milik saya, tidak diizinkan melihat pria lain." Tiu berpikir dalam hati. Dia tiba-tiba kambuh kenapa? Apa sudah kecanduan? Namun di mulutnya tetap tersenyum dan berkata kepada Lak Lamoyen, "Kaisar jangan khawatir, siapa makan gaji raja, wajib menanggung beban sang raja. Hamba sudah menerima perak selir, pasti akan menjalankan tugas dengan baik." Mendengar Tiu berkata begitu, Lak Lamoyen makin diberi kelonggaran makin berani. Dia mencubit pipi Tiu, mendekat dan berkata, "Kalau begitu tunjukkanlah sikap seorang selir. Malam ini, Tiu, saya ingin makan malam di Istana Zhu. Makan malamnya kamu yang atur. Ada masalah?" Tiu yang mendengar itu mengerti bahwa dia harus turun ke dapur, teringat kejadian memasak sampai gosong terakhir kali. Dia berkata dengan jujur kepada Kaisar, "Kaisar, kemampuan memasak hamba sungguh tidak terlalu bagus. Namun, Kaisar tetap bersikeras. Saya menyuruhmu melakukan. Jadi lakukan saja, jangan mencari alasan, segera kembali dan bersiaplah." Kaisar melanjutkan, "Jangan terus-terusan bermain-main." Tiu pergi dengan perasaan tidak puas. "Baik, hamba mohon diri." Setelah Tiu pergi, Lak Lamoyen melipat tangan. Suasana hatinya pun mereda. Dia sudah pergi, apa saya tidak bisa mengatasinya? Tiao Tin sok barusan. Lak Lamoyen bergumam pada diri sendiri. Apakah nada bicara saya tadi terlalu berlebihan? Meskipun dia hamil palsu, tapi ketidaknyamanan tubuhnya nyata. Saya malah memaksanya memasak. Maka Lak Lamoyen kembali mengoreksi diri sendiri. Setelah berpikir sejenak, Lak Lamoyen memutuskan sebaiknya tetap pergi melihat bagaimana Tiu memasak. Dalam perjalanan kembali, Tiu sangat kesal. Sambil berjalan dia mengumpat dalam hati kepada Kaisar. Lak Lamoyen sudah bilang aku tidak enak masak, tapi masih menyuruhku. Hanya bisa meminta bantuan Tiao Gu saja. Namun, begitu Tiu melewati tembok istana, matanya tiba-tiba melihat sebuah pemandangan intim. Dia menyembunyikan dirinya sepenuhnya di balik tembok, matanya berkaca-kaca, wajahnya memerah. Apa yang baru saja kulihat? Maka Tiu menjulurkan kepala untuk mengamati. Dia mengira Nham Donlai sedang memojokkan Jing Wang ke tembok. Jangan-jangan pasangan ini nyata. Tepat pada saat ini, Tiu mendengar suara gedebuk di belakangnya. Dia terkejut dan menoleh,
melihat Lak Lam Uyen sudah menghancurkan tembok, tidak tahu sejak kapan dia datang. Di sisi lain, Lak Lam Uyen sangat marah sampai wajahnya memerah. Dia berpikir, Tiu Tiu tidak khawatir untuk segera kembali menyiapkan makan malam, malah berani di sini mengintip Nyam Don Lai. Awalnya Tiu Tiu ingin mengingatkan Lak Lam Uyen tentang tangannya. Tetapi Lak Lam Uyen tidak memedulikan peringatan lesu ini, dan malah dalam kemarahan berteriak dengan keras. Tiu Tiu, saya tidak apa-apa. Kamu tidak perlu khawatir, segera kembali dan masak. Tiu Tiu ketakutan, segera pergi. Dia ini tiba-tiba terkena penyakit aneh apa? Sementara Lak Lam Uyen yang berdiri di belakangnya menunjukkan ekspresi cemberut, marah, dan menunduk. Ketika Tiu Tiu kembali ke istana Zhu, dia dengan gembira mengangkat kepala melihat sekeliling, merentangkan tangan menadah kepingan salju. Wah, salju turun. Tiu Tiu masuk ke kediaman bertanya pada Qi. Apakah selir tingkat rendah Gu sudah kembali? Qi menjawab, selir tingkat rendah Gu dan selir Duan sedang makan malam di istana permaisuri. Tiu Tiu mendengar bahwa Kutu Cham tidak ada di sini, hatinya merasa kecewa. Tiao Gu tidak ada di sini, sepertinya aku hanya bisa melakukannya sendiri. Selesai bicara, Tiu Tiu berpesan kepada Qi. Hari ini Kaisar akan datang ke sini untuk makan malam, aku ingin memasak sendiri. Tiu Tiu teringat dia hanya pernah berhasil membuat pizza. Jangan-jangan aku harus membuat pizza untuknya. Sepertinya bukan ide yang buruk juga. Maka Tiu Tiu berbalik bertanya pada Qi. Aku ingat dulu di antara hadiah-hadiah yang dikirim oleh istana lain, sepertinya ada beberapa buah durian. Kan? Tidak lama kemudian, Lak Lam Uyen tiba di istana Zhu. Begitu masuk, dia sudah mencium bau yang menusuk telinga seperti guntur. Dia segera menutup hidung, bertanya kepada para pelayan istana di sana. Kenapa kalian begitu? Kenapa ada bau busuk seperti ini? Qi menjawab dengan gemetar. Mohon ampun Kaisar, itu dari dapur. Nona Ning begitu kembali langsung bilang ingin memasak sendiri. Qi melanjutkan, masuk ke dapur, mengunci pintu, tidak mengizinkan siapapun masuk. Begitu Lak Lam Uyen mendengar nama Tiu Tiu, dia langsung mengerti. Bau ini disebabkan oleh masakan Nin Tiu Tiu. Hebat sekali, Nin Tiu Tiu. Ingin makan masakan buatan tangannya sendiri, tapi malah ingin memberi saya makan kotoran. Tepat pada saat ini, dari dapur terdengar suara ledakan keras bum. Pandangan semua orang tertuju pada dapur. Saat itu, dapur sedang terbakar, dan asap hitam mengepul. Tiu Tiu sudah membuka pintu dan berlari keluar. Keluar, batuk tak henti. Qi bertanya dengan khawatir, Nona muda, kamu tidak apa-apa? Tiu Tiu hanya bisa batuk kering, tidak bisa berkata-kata. Lak Lam Uyen semakin memikirkannya semakin merasa jijik. Dia meledakkan seluruh dapur. Tiu Tiu melihat Lak Lam Uyen, matanya berbinar. Merentangkan kedua tangan berlari ke arah Lak Lam Uyen. Kaisar, hamba kaget setengah mati. Lak Lam Uyen melihat Tiu Tiu langsung menunjukkan ekspresi menghindar. Jangan mendekat padaku. Kenapa engkau membuat hal menjijikkan ini di istana? Segera mandikan dia. Mandikan sampai bersih luar dalam untuk saya. Tiu Tiu juga sangat ingin menjelaskan kepada Lak Lam Uyen, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Tiu Tiu sendiri merasa terlalu lelah. Pergantian adegan, Qi sedang memandikan Tiu Tiu. Setelah mandi, Tiu Tiu menjadi licin dan bersih. Qi mengingatkan, Nona muda segera keluar. Kaisar sedang menunggu di luar. Tiu Tiu mendengar Lak Lam Uyen masih menunggu, sangat bingung. Dia menungguku, aku belum membuatkan makanan untuknya. Maka Tiu Tiu pun keluar. Di depannya ada Lak Lam Uyen yang sedang menunggu untuk makan bersamanya. Di meja juga sudah tersaji banyak hidangan lezat. Tiu Tiu duduk di meja, berdecak kagum. Wah, sungguh mewah. Saat itu Lak Lam Uyen baru berkata, saya tahu, Tiu Tiu. Tahu engkau tidak bisa membuat sesuatu yang layak dimakan. Jeti sebelum datang sudah memerintahkan dapur kekaisaran untuk menyiapkan makanan. Saat itu Tiu Tiu baru memiliki kesempatan untuk menjelaskan. Tadi itu semua di luar dugaan. Lagi pula, hamba menggunakan durian, bukan hal menjijikkan seperti yang Kaisar katakan. Lak Lam Uyen mendengar kata durian menjadi bingung. Tiu Tiu kembali menjelaskan. Benar,
Itu buah yang baunya sangat busuk, tapi rasanya sangat enak. Setelah itu, Tiu Tiu mengambil satu biji durian dan memberikannya kepada Lak Lamuyan yang tersisa setengah. Kaisar, cobalah. Lak Lamuyan langsung mengenali baunya begitu menciumnya. Benar, bau ini. Tiu Tiu dengan lembut mendekatkan biji durian ke mulut Lak Lamuyan. Kaisar, cobalah sedikit saja, engkau akan tahu betapa enaknya. Namun, Lak Lamuyan sudah mencium bau ini, berkata dengan sangat curiga. Nin Tiu Tiu, jauhkan sedikit, saya tidak mau makan. Maka Tiu Tiu mendekat ke Lak Lamuyan, menempel padanya dan berkata, benar-benar enak, jika tidak enak, hamba akan menulis nama hamba terbalik. Lak Lamuyan menolak dengan tegas. Engkau mengira saya bodoh? 2 huruf namamu itu ditulis lurus atau terbalik? Apa bedanya? Tepat saat Tiu Tiu menempel pada Kaisar, selir Duen mendorong pintu dan masuk. Di samping selir Duen juga ada Kutu Cam dan seorang selir lainnya. Selir Duen berkata, Kaisar, mendengar engkau di sini, hamba langsung. Selir Duen belum selesai bicara sudah melihat pemandangan Tiu Tiu sedang menempel erat pada Kaisar. Ketiga selir itu seperti tersambar petir, wajah mereka kaku, tidak percaya ini adalah kenyataan. Selir Shen dengan sangat marah berdiri dan memarahi Tiu Tiu. Nona Ning, sungguh tidak tahu etika. Engkau mengandalkan kehamilanmu lalu bersikap tidak sopan seperti ini? Saat itu Tiu Tiu terkejut, hampir saja menunggangi Lak Lamuyan. Maka Tiu Tiu bergegas mengakui kesalahan. Hamba mengakui kesalahan. Namun Tiu Tiu sangat ragu. Siapa yang baru saja berbicara? Tepat pada saat ini, Lak Lamuyan merentangkan tangan memeluk erat pinggang Tiu Tiu. Setelah itu menggigit sepotong durian di tangannya. Saya dan Nona Ning hanya bercanda saja, selir Shen. Kamu ada keberatan? Mendengar Kaisar berkata begitu, selir Shen bergegas menunduk dan mengakui kesalahan. Hamba mengakui kesalahan. Mohon Kaisar meredakan amarah. Lak Lamuyan terus menghukumnya. Mengakui kesalahan? Kalau begitu keluar dan berlutut, belum genap 1 jam tidak boleh berdiri. Maka selir Shen hanya bisa keluar dan berlutut. Dalam cuaca dingin bersalju ini, dia berlutut sendirian di atas salju, terlihat sangat menyedihkan tetapi tidak ada pilihan lain. Beberapa saat kemudian, Lak Lamuyan pergi. Kutu Cam mendekat ke sisi Tiu Tiu, bertanya, apakah Kaisar sudah pergi? Tiu Tiu berkata kepada Kutu Cam, Kaisar sudah pergi. Ada apa? Kemudian, Ning Tiao Tiao melihat di tangan Kutu Cam ada sebuah payung. Kakak memegang payung untuk apa? Jangan-jangan mau memayungi dia? Saat ini, Kutu Cam baru berbicara. Selir Shen sebelumnya selalu dikurung, baru beberapa hari ini dibebaskan. Awalnya saya ingin mengajaknya duduk sebentar di sini. Tidak disangka malah terjadi hal ini. Jika saya tidak peduli padanya, hati saya akan sangat tidak tenang. Ning Tiao Tiao berpikir sejenak, merasa Lak Lamuyan memang sedikit berlebihan. Meskipun dalam hati Ning Tiao Tiao, di dalam novel aslinya, selir Shen ini juga bukan orang baik, tapi Kutu Cam tidak tahu hal-hal ini. Maka Ning Tiao Tiao mengambil payung dari tangan Kutu Cam. Kalau begitu kakak juga tidak bisa pergi. Sebentar lagi, saya akan meminta Bing Bing memakai pakaian hangat agar dia yang pergi memayungi. Kutu Cam berkata dengan cemas. Tapi Kaisar akan menghukum. Namun, Ning Tiao Tiao sudah bersikeras. Semua akan saya tanggung jawab. Kutu Cam melihat Ning Tiao Tiao tersenyum. Saya tahu kamu berhati lembut. Ning Tiao Tiao mengingatkan kakak. Jika terus-menerus bersikap baik kepada semua orang, pada akhirnya yang terluka adalah diri sendiri. Kakak mengerti. Kutu Cam masih mempertahankan senyum lembutnya. Saya mengerti. Ning Tiao Tiao berharap Kutu Cam benar-benar bisa memahami hal ini. Begitulah, di tengah salju yang turun, Bing Bing memegang payung untuk melindungi selir Shen dari salju. Namun, selir Shen tidak tahu ini ada siapa. Dalam hati ia masih merasa bermusuhan dengan Ning Tiao Tiao, mengira Ning Tiao Tiao sedang berpura-pura. Keesokan harinya, saat Ning Tiao Tiao sedang duduk dengan murung, Ning Tiao Tiao mengingat kembali novel aslinya. Ia tidak ingat dengan jelas adanya penyebutan utusan barat manapun dalam novel aslinya. Tepat saat ini, Kasim Kamfuk masuk. Nona Ning, berita gembira.
Berita gembira. Kasim Tamfuk saat ini ingin melaporkan berita mengejutkan kepada Ning Tiao Tiao, yaitu ayahandanya telah ditemukan. Ning Tiao Tiao mendengar itu, dalam hati ia juga merasa sangat gembira. Terkejut membuka lebar kedua matanya, tak percaya. Adegan beralih ke kamar permaisuri. Dayang permaisuri melangkah maju melaporkan. Malam ini pesta penyambutan utusan barat, Kaisar malah mengizinkan selir tingkat rendah Ning dan Nyonya untuk hadir. Ini benar-benar tidak sopan. Ibu Suri pasti tidak akan setuju. Meskipun permaisuri sangat tidak senang dengan hal ini, ia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Saat ini, selir tingkat rendah Ning sedang disayangi, perkataan Ibu Suri di hadapan Kaisar pun tidak lagi berpengaruh, masih harus mengandalkan diri sendiri. Kembali ke tempat Ning Tiao Tiao. Ia bertanya dengan bingung kepada Kasim Tamfuk. Ayahanda, Kasim sedang bicara apa? Tamfuk menjelaskan kepada Ning Tiao Tiao. Beberapa waktu lalu, Kaisar memerintahkan orang untuk mencari kemana-mana, menyebarkan lukisan seorang lelaki tua berjanggut dan beruban. Itulah utusan barat yang sekarang sedang menghadap Kaisar. Oleh karena itu, hamba disuruh untuk mengundang Nona segera datang ke sana. Dalam hati Ning Tiao Tiao dipenuhi keraguan, tetapi ia tetap pergi. Ning Tiao Tiao mengikuti Kasim Tamfuk untuk memastikan situasinya. Setibanya di istana Chaoyang, Kasim Tamfuk memperkenalkan bahwa orang yang sedang berbicara dengan para sarjana agung adalah utusan. Ning Tiao Tiao melihat para utusan ini. Ia juga merasa lelaki itu terlihat sangat mirip dengan kakek di iklan KFC. Para utusan dan sarjana agung melihat Ning Tiao Tiao juga berbalik memberi hormat. Hamba menghadap Nona. Ini adalah utusan barat. Utusan itu juga menunduk menyapa. Salam, Nyonya terhormat. Ning Tiao Tiao mendengar ia berbicara bahasa Mandarin, dengan terkejut bertanya. Anda bisa berbicara bahasa Mandarin? Utusan itu mengangguk menjawab. Ya, tugas saya adalah penerjemah untuk perjalanan ini. Tepat saat ini, Dayang di samping permaisuri muncul. Oh, kebetulan sekali. Yang mulia permaisuri menyuruh hamba mengantarkan kue pini kepada para tuan-tuan, juga menyiapkan satu porsi untuk diantar ke kediaman selir tingkat rendah Ning. Tidak disangka malah bertemu Nona di sini. Ning Tiao Tiao dengan senang hati menerima kotak makanan di tangan wanita itu. Kalau begitu tidak perlu merepotkan Nyonya untuk pergi lagi, langsung berikan kepada saya saja. Sampaikan terima kasih saya kepada Yang Mulia Permaisuri. Setelah Nyonya itu pergi, Ning Tiao Tiao melihat kotak makanan di tangannya dengan bingung. Kue pini hadiah dari Permaisuri? Sejelas ini seharusnya tidak akan ada trik, kan? Ning Tiao Tiao memperhatikan sarjana agung di belakang sedang memperkenalkan kue pini ini kepada utusan. Kue pini di istana adalah yang paling lezat. Ning Tiao Tiao mendengar itu lalu dengan murah hati memberikan kue pini kepada keduanya, pertukaran antara dua negara. Kalian berdua sebagai penerjemah pasti sangat sibuk. Porsi kue pini ini anggap saja saya yang mengundang kalian berdua, tidak perlu sungkan. Saya hanya meminjam bunga untuk persembahan Buddha saja. Sarjana agung juga tidak bisa menolak keramahan Ning Tiao Tiao, ia pun menerima kotak makanan. Kalau begitu hamba menerima perintah ini dengan hormat. Saat ini, Tamfuk berlari menghampiri untuk mengingatkan Ning Tiao Tiao. Nona, Kaisar masih menunggu Anda. Ning Tiao Tiao segera berlari ke sisi Lak Lamuyen, berlutut. Hamba menghadap Kaisar, semoga Kaisar panjang umur. Lak Lamuyen melihat Ning Tiao Tiao dengan lembut mengulurkan tangannya. Lak Lamuyen memanggil Ning Tiao Tiao mendekat. Ning Tiao Tiao baru saja meletakkan tangannya di tangan Lak Lamuyen. Kaisar segera memeluknya, menatap Ning Tiao Tiao dengan mata penuh gairah hingga wajahnya memerah. Kaisar, apa yang Anda lihat? Lak Lamuyen menatap lekat Ning Tiao Tiao. Saya tidak menyangka kamu juga blasteran. Anak kita nanti pasti akan sangat cantik. Ning Tiao Tiao berkata malu-malu, orang itu bukan ayahanda hamba. Setelah itu ia berpikir, jika saya memberitahunya bahwa di perut saya tidak ada anak, saya khawatir dia akan memenggal kepala saya. Lak Lamuyen mendengar pikiran ini, masih menatapnya dengan mata penuh gairah. Saya tidak akan memenggal kepalamu, menggodamu jauh lebih menarik daripada membunuhmu. Setelah itu,
Lak Lam Oyen terus mendekat ke Ning Tiao Tiao membuatnya semakin malu. "Kaisar, cepat lepaskan hamba." Lak Lam Oyen bersikeras memeluknya erat. "Jangan bergerak, nanti anak kita sakit." Tepat saat ini, Kasim Tamfuk masuk, melihat pemandangan ini matanya seakan terbakar. Belum sempat mengucapkan sepatah kata pun, ia buru-buru menutupi matanya dan berlari pergi. "Hamba yang hina, hamba mohon pamit." Lak Lam Oyen terpaksa memanggil, "Kang Fuk, ada apa cepat katakan." Saat ini ia baru berbalik kembali untuk melaporkan kepada Kaisar mengenai daftar selir yang akan hadir di pesta penyambutan utusan Barat malam ini. Ibu Suri berpendapat bahwa mengizinkan selir tingkat rendah Ning hadir tidak sesuai etiket dan meminta Kaisar menghapusnya dari daftar. Namun, Lak Lam Oyen tetap berpendapat, "Saya rasa tidak ada yang tidak sesuai etiket, tidak perlu mengubah daftar." Kasim Tamfuk masih terus mengingatkan, tapi Ibu Suri mungkin tidak akan setuju. Namun, Lak Lam Oyen telah mengambil keputusan. Ia berkata dengan tegas, "Pergi katakan pada Ibu Suri, keputusan saya sudah bulat." Kasim Tamfuk pergi. Ning Tiao Tiao baru bertanya kepada Kaisar, "Mengapa Anda ingin membawa hamba saat ini?" Lak Lam Oyen menjelaskan, "Penampilan utusan Barat itu sangat mirip dengan ayahmu, itu membuktikan kalian berdua memiliki takdir." Ning Tiao Tiao setelah mendengar alasan itu langsung memperlihatkan ekspresi bingung. Apa-apaan alasan ini? Sebenarnya, bagaimana Ning Tiao Tiao bisa tahu pikiran Lak Lam Oyen? Bodoh, di pesta ada banyak makanan enak. Sejatinya, Lak Lam Oyen hanya ingin mengajak Ning Tiao Tiao pergi untuk mencicipi makanan saja. Ning Tiao Tiao sedang login ke sistem. Ia baru saja berdiri membaca alur cerita, namun detail-detail di belakang malah buram. Ning Tiao Tiao segera memanggil Tiao Det. "Tiao Det, mengapa tiba-tiba muncul utusan Barat? Saya ingat dalam novel aslinya tidak ada plot ini." Tiao Det sambil gemetar menjelaskan kepada Ning Tiao Tiao, mungkin karena inang transmigrasi buku telah mengubah alur cerita, sehingga alur cerita baru terbuka. Uhuk, masalah ini tidak besar." Ning Tiao Tiao melihat kondisi Tiao Det tidak baik. Ia bertanya dengan cemas, "Kamu kenapa? Kamu juga sakit. Kalau begitu, kenapa kamu tidak istirahat?" Tiao Det sambil batuk-batuk menjelaskan, "Aku terkena flu. Uhuk, aku minta cuti harus disetujui Inang. Karena jika aku cuti, sistem juga akan offline, panduan Inang akan sementara menghilang." Ning Tiao Tiao mendengar itu baru menyadari, ternyata Tiao Det, kamu sepenting itu. Saya kira kamu hanya sistem panduan saja. Saat ini, Tiao Det berpikir dalam hati, saya sering memberinya setumpuk misi mencari mati, dia pasti tidak akan setuju saya cuti. Namun, Ning Tiao Tiao mengucapkan kalimat yang membuat Tiao Det sangat terharu. "Tidak apa-apa, saya mengizinkan kamu cuti." Tiao Det setelah mendengar itu bertanya dengan terkejut, "Benarkah?" "Benar kok. Benar kok. Cepat pergi istirahat sana." Tiao Det seketika terharu hingga meneteskan air mata. Hiks, "Inang, kamu baik sekali. Kalau begitu aku offline beberapa hari ya." Setelah Tiao Det offline, Ning Tiao Tiao melihat tombol-tombol operasi itu, semuanya berubah menjadi abu-abu. Ia berharap setelah ini tidak akan terjadi hal besar. Dalam sekejap mata, sudah tiba waktunya pesta. Sebelum pesta dimulai, Kasim Tamfuk berlari melaporkan, "Kaisar, Sarjana Agung penerjemah dan utusan Barat tiba-tiba sakit perut, khawatir tidak bisa hadir di pesta." Ning Tiao Tiao mendengar kabar ini dengan sangat terkejut, berpikir dalam hati, "Apa, pesta bahkan belum dimulai sudah terjadi masalah?" Lak Lam Oyen memperlihatkan ekspresi cemas, tapi di istana, yang fasih berbahasa Barat hanya Sarjana Agung itu. Jika dia tidak datang, siapa yang akan bernegosiasi dengan Pangeran Barat? Tepat saat ini, Ning Tiao Tiao dengan inisiatif mengangkat tangan. "Kaisar, hamba tahu bahasa Barat." Ia berpikir dalam hati, "Tidak apa-apa. Ini hanya masalah kecil, saya sepenuhnya bisa menyelesaikannya." Lak Lam Oyen mendengar Ning Tiao Tiao berkata ia tahu bahasa Barat, ia bertanya dengan ragu, "Benarkah?" Namun, Ning Tiao Tiao tetap menegaskan, "Meskipun tidak mahir,
tapi kira-kira bisa sedikit mengerti. Ia berpikir dalam hati, 9 tahun pendidikan wajib ditambah bahasa Inggris kuliah. Bagaimanapun juga pasti lebih baik daripada kalian. Lak Lamoyen sangat gembira. Urusan negara kamu tidak mengerti, tapi hal-hal sepele seperti ini kamu tahu banyak ya. Di sisi lain, Permaisuri sedang menatap lekat Ning Tiao Tiao dengan tatapan tidak ramah. Dayangnya juga memperlihatkan ekspresi marah, menunduk mendekatkan diri ke telinga Permaisuri berbisik, "Yang mulia, seorang yang berasal dari pelayan istana bisa tahu bahasa barat." Permaisuri juga menyadari, lagi pula, dia juga tidak menyentuh Kui Pieni yang sudah saya beri obat pencahar. Sepertinya gadis ini juga sangat berhati-hati. Lak Lamoyen melanjutkan bertanya, "Tapi saya hanya tahu menggunakan bahasa barat untuk menyapa saja. Sisanya serahkan semua padamu." Ning Tiao Tiao menjawab, "Bisa, Kaisar." Tapi dalam hati ia berpikir, "Kamu juga tahu bahasa barat? Saya harus memperluas wawasan saya nih." Tidak lama kemudian, Pangeran Barat datang menghadap. Nin Ciuti berkata dengan gembira, "Sudah tiba, sudah tiba." Ketika Pangeran Western ini membuka mulut untuk menyapa, dia malah menggunakan bahasa Westernnya. Mungkin dia tidak menyangka di istana ada yang mengerti bahasa Western. Begitu Nin Ciuti mendengar sapaan ini, dia langsung tahu bahwa dia sedang memaki Lak Lamoyen secara kasar. Sementara Lak Lamoyen tidak tahu sama sekali, dia masih menjawab berdasarkan buku pelajaran, Im Fei Tan Yeo. Setelah mendengar jawaban Lak Lamoyen, Nin Ciuti semakin terkejut. Ternyata Kaisar hanya mengerti ucapan Ciuti halo. Pangeran Western itu terus memaki Lak Lamoyen dalam bahasa Western sebagai orang bodoh. Mendengar itu, Nin Ciuti sangat marah. Dia menggebrak meja dan berdiri, berpikir dalam hati dengan marah, "Berani-beraninya memaki prianya saya." Nin Ciuti segera menunjukkan ekspresi jijik, lalu membalas makian Pangeran Western itu menggunakan bahasa Western. Lak Lamoyen terkejut dan melotot menatap Nin Ciuti. Sementara itu, Lak Lamoyen yang mendengar pikiran Nin Ciuti barusan, wajahnya mulai memerah. Lak Lamoyen berpikir, dia bilang, "Saya adalah prianya." Pangeran Western itu sedikit terkejut mendengar Nin Ciuti membalas makiannya dalam bahasa Western. Keringat dingin mulai mengucur di wajahnya, tidak menyangka selir dari negara ini bisa berbicara bahasa Western. Saat itu, Pangeran Western membuka mulutnya untuk bicara. Tetapi dia berbicara dalam bahasa Han. Hal ini membuat semua orang sangat terkejut. Nin Ciuti membelalakan matanya menatapnya, berpikir dalam hati, "Tidak kusangka kamu juga bisa bicara bahasa Han." Sementara itu, Lak Lamoyen membalas dengan nada tajam, "Negara Daikiku dari dulu hingga kini adalah tempat naga bersembunyi dan harimau berjongkok." Setelah berkata demikian, Pangeran Western itu mengangkat segelas arak. "Kaisar Daiki, pertama kali bertemu, saya menghormatimu dengan segelas ini." Namun, dia tidak minum arak itu melainkan langsung menuangkan. Langsung ke tanah. Lak Lamoyen merasa sangat tidak puas melihat tindakan Pangeran Western itu. Bahkan para pejabat istana yang duduk di sana pun tidak bisa menahan diri. Satu persatu berdiri dan mengacam. "Apa yang sedang kamu lakukan? Menuangkan arak ke tanah adalah ritual persembahan untuk orang mati. Apa maksudmu?" Namun, pangeran ini sepertinya sudah menyiapkan alasan mengelak. Dia menggunakan keyakinan Kristen sebagai penjelasan. "Kami percaya pada Tuhan, makanan adalah karunia dari Tuhan. Oleh karena itu, sebelum makan, kami harus mempersembahkan kepada Tuhan terlebih dahulu. Jika tindakan ini menyinggung negaramu yang mulia, itu hanya tidak disengaja." Alasan yang dia sampaikan membuat orang lain tidak bisa membantah. Oleh karena itu, Lak Lamoyen hanya bisa berkata, "Adat istiadat setiap negara berbeda, saya tidak akan mempersoalkanmu. Namun, karena sudah berada di negara Daiki, saya berharap di kemudian hari pangeran bisa mengikuti adat di sini." Nin Ciuti sangat terkejut mendengar perkataan Lak Lamoyen. Dia berpikir dalam hati, "Orang itu melakukan hal seperti itu, tapi kamu tidak marah sedikit pun. Apa kamu bisa menahan diri?" Namun saat itu, dalam hati Lak Lamoyen sangat marah. Tangannya mengepal erat tetapi dia tidak bisa bertindak gegabah. Itu karena Daiki membutuhkan teknik pembuatan senapan api dari Western.
Demi Daiki, saya menahan diri. Tetapi saya tidak akan membiarkannya begitu saja. Duduk di samping Lak Lamoyen, permaisuri berpikir dalam hati, saya adalah ibu penguasa dunia, ini saatnya saya harus tampil. Maka permaisuri mengajukan diri. Kaisar, bagaimana jika hamba yang membalas penghormatan pangeran dengan arah? Namun Lak Lamoyen menolak usulan ini. Tidak perlu merepotkan permaisuri, biarkan selir Nini saja. Permaisuri yang mendengarnya juga sangat terkejut, tetapi hanya bisa menjawab tanpa da. Baik, hamba akan mengikuti semua perintah kaisar, hanya saja menurut etika sepertinya sedikit tidak pantas. Namun saat itu, Lak Lamoyen tidak memedulikan perkataan permaisuri. Dia sudah menoleh ke arah Nin Tiu dan berpesan, "Kamu balaslah dengan bahasa Western." Nin Tiu yang mendengar dua kata membalas etika itu bertanya balik, "Haruskah hamba membalas etika, Kaisar?" Kemudian, Lak Lamoyen mendekatkan diri dan membisikkan sesuatu ke telinga Nin Tiu. Setelah mendengar, Nin Tiu langsung mengerti. Oh, jadi begitu. Di satu sisi, permaisuri mengamati setiap gerakan. Hatinya tidak bisa menahan rasa cemburu. Biasanya dia adalah permaisuri yang murah hati dan penuh belas kasih, tetapi saat itu di wajahnya terlihat ekspresi tidak nyaman dan iri. Setelah mendengar pesan Lak Lamoyen, Nin Tiu juga mengangkat segelas arak dan berdiri. Pangeran datang jauh-jauh untuk mengunjungi hamba. Izinkan hamba menghormati pangeran dengan segelas ini. Setelah berkata demikian, Nin Tiu berdiri, menuangkan langsung arak itu ke tanah, dan menambahkan sebuah kalimat dalam bahasa Western, "May you rest in peace, may your family rest in peace," yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia berarti, "Semoga kamu beristirahat dalam damai, semoga seluruh keluargamu beristirahat dalam damai." Pangeran itu langsung menjadi sangat marah mendengar perkataan Nin Tiu. Dia menunjuk langsung ke wajah Nin Tiu dan membentak keras. Nin Tiu menutupi mulutnya dan tertawa kecil. "Ada apa? Pangeran, mengapa marah? Bukankah hamba menghormati dengan arak sesuai karamu? Mudah marah begitu tidak baik." Loh, pangeran itu mendengar perkataan Nin Tiu, saking marahnya wajahnya merah padam, api amarah membara. Tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa menggertakkan gigi dan berpikir dalam hati. Tunggu saja nanti. Setelah menahan amarahnya, Lak Lamoyen membuka mulutnya, menunjuk ke tempat duduk dan berkata, "Silakan pangeran segera duduk." Kemudian, Lak Lamoyen menoleh menatap Nin Tiu, memujinya. "Kamu melakukannya dengan sangat baik." Saat itu, permaisuri merasa sangat terhina dan iri, menatap Nin Tiu dengan tatapan penuh permusuhan. Dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Di pesta itu, Nin Tiu memegang paha ayam di satu tangan dan buah di tangan yang lain, makan dengan lahap, mulutnya mengunyah dengan berisik. Berbeda sekali dengan Nin Tiu, permaisuri makan dengan sangat anggun, sesendok demi sesendok ia masukkan ke mulutnya. Karena makan terlalu cepat, Nin Tiu tiba-tiba menggigit lidahnya. Lak Lamoyen melihatnya lalu mendekat, menunjukkan perhatian kepada Nin Tiu. Tangannya membelai pipinya. "Makan pelan-pelan saja, tidak ada yang berebut denganmu." Permaisuri yang duduk di sampingnya sejak tadi selalu memperhatikan setiap gerakan Nin Tiu. Dalam hati dia berpikir, cara makannya benar-benar tidak pantas, sungguh vulgar tak tertahankan. Jangan-jangan kaisar menyukai wanita jenis seperti itu? Memikirkan itu, permaisuri sengaja menyiramkan sesendok sop panas ke tangannya. Kemudian, permaisuri menjerit keras, berbalik dan berlagak menyedihkan lalu berkata kepada Lak Lamoyen, "Kaisar, hamba tidak sengaja tersiram sup panas hingga melepuh." Namun terhadap perkataan permaisuri ini, Kaisar tidak menunjukkan sedikit pun kekhawatiran. Juga tidak terburu-buru mendekat untuk bertanya. Dia hanya menjawab dengan dingin, "Hanya luka bakar, cukup panggil tabib istana saja." Tam Fuk, antar permaisuri kembali ke istananya. Panggil tabib istana untuk memeriksanya. Tam Fuk segera menuruti perintah Kaisar. Tam Fuk mendekati permaisuri dan berkata, "Permaisuri, silakan lewat sini." Menghadapi sikap dingin Kaisar, permaisuri masih menatap Kaisar dengan tatapan penuh harap. Namun,
Dia tidak mendapatkan perhatian sedikit pun, hanya bisa diam dan pergi. Baik, hamba mohon pamit. Melanjutkan. Saat itu, Pangeran Western mengeluarkan sebuah kotak. Kali ini datang ke Daiki, saya membawa senapan api Western yang baru dibuat. Jenis senapan ini lebih mudah dibawa dibandingkan senapan sebelumnya. Selain itu, daya ledaknya juga lebih besar. Apakah Kaisar ingin mencoba? Lak Lamoyen segera mengulurkan tangan mengambil senapan itu. Keahlian orang Western memang jauh melampaui Daikiku. Cepat bawa ke sini, biar saya lihat. Entah apa niat jahat Pangeran Western ini, dia tiba-tiba mengajukan sebuah usulan. Kalau begitu, biarkan selir ini yang membawakannya untuk Kaisar. Nin Chiu mendengar itu dan berpikir dalam hati. Pasti karena dendam kejadian tadi, Jati sengaja menyuruhku, kan? Tapi Nin Chiu tetap harus berdiri, menuruti perintah. Hamba patuh. Pangeran itu menyerahkan senapan ke arah Nin Chiu, sudut mulutnya membentuk senyum lisik. Dia tahu pasti ada sesuatu yang tidak beres. Saat Nin Chiu baru saja mendekat, dia tiba-tiba mengangkat senapan. Dot, sebuah tembakan meledak. Nin Chiu sangat ketakutan, kedua matanya terbelalak. Darah mulai menetes ke tanah. Namun orang yang terluka saat itu bukanlah Nin Chiu, melainkan Lak Lamoyen. Dia telah menerjang keluar untuk menangkis peluru demi dia. Nin Chiu saat itu seluruh tubuhnya gemetar, wajahnya pucat pasi. Dia memanggil, "Kaisar!" Lak Lamoyen masih berusaha mengatakan kepada Nin Chiu, "Tidak apa-apa." Tapi begitu selesai bicara, dia ambruk di bahunya. Kasim Tamfuk berlari dengan panik. Nin Chiu berlari ke samping Kaisar, memanggil, "Kaisar, cepat panggil tabib istana. Cepat panggil tabib istana." Nin Chiu dengan bingung menyentuh ke bahu Lak Lamoyen. Dia membalikan tangannya, melihat semuanya penuh darah. Dia terdiam membeku menatap darah di tangannya. Lalu teringat kembali ke masa lalu, ke kenangan di dunia modern. Saat itu, juga ada seorang pasien yang mengalami pendarahan akut dan dirawat di rumah sakit. Para dokter telah melakukan segala upaya untuk menyelamatkan. Pasien terluka terlalu parah, sudah jatuh ke dalam kondisi syok, harus segera dibawa ke ruang operasi. Nin Chiu teringat kembali adegan di rumah sakit. Dulu, ibunya adalah kepala departemen di rumah sakit, sering melihat orang terluka berdarah. Awalnya dia mengira sudah terbiasa dengan pemandangan berdarah seperti itu. Tetapi mengapa sekarang dia begitu ketakutan? Nin Chiu meraung-raung menangis terseduh-seduh, kedua tangannya memeluk erat Lak Lamoyen. "Lak Lamoyen, Lak Lamoyen, buka matamu, Lak Lamoyen." Nin Chiu panik, dia teringat akan tombol kembalinya. Cukup dengan kembali, dia bisa membantu Lak Lamoyen menghindari bencana ini. Namun saat ini, Nin Chiu masuk ke sistem, dan tombol kembali sudah berubah menjadi abu-abu. Dia tidak bisa menggunakannya lagi. Nin Chiu tiba-tiba tersadar. Benar, Tiu tidak ada di sini, jadi semua ini tidak bisa digunakan. Saat itu, seorang menteri maju untuk menghentikan pendarahan Lak Lamoyen dengan kain, sambil terus menghibur Nin Chiu. "Nona, tabib istana akan segera tiba, yang terpenting sekarang adalah menghentikan pendarahan." Nin Chiu di dalam sistem terus menekan tombol. Dia ingin kembali tetapi semua operasinya tidak valid. Dia tak berdaya menundukkan kepala di atas tubuh Lak Lamoyen, terisak-isak. Dalam hati memohon kepada Lak Lamoyen, "Kamu tidak boleh mati, kamu tidak boleh mati. Kumohon biarkan aku kembali." Nin Chiu tidak bisa mengendalikan perilakunya, terus-menerus menekan tombol kembali dengan jarinya. Tetapi setelah menekannya 100 kali pun, selalu muncul tulisan, "Operasi tidak valid." Dia dengan marah memukul layar sistem dengan tinjunya, lalu berlutut di tanah sambil berteriak histeris, "Biarkan aku kembali untuk menyelamatkannya." Sesaat kemudian, tabib agung tuan juga tiba. Semua orang bahu-membahu membawa Lak Lamoyen ke dalam kamar. Sementara pangeran barat itu, dia masih berdiri terpaku di sana, asap mesiu masih mengepul dari laras senjatanya. Dia mulai menyangkal tuduhan. Senjata itu meledak sendiri, hanya kecelakaan. Selesai berkata, dia segera bergegas pergi. "Kita cepat pergi." Namun bagaimana bisa Nin Chiu membiarkannya pergi begitu saja?
Bahkan sebelum dia melangkah setengah langkah, Nin Tiu Tiu sudah berteriak keras, "Berhenti! Cepat tangkap penjahat ini, jebloskan ke penjara langit." Nada suara Nin Tiu Tiu sangat tegas. Namun pangeran itu sudah tidak menganggap Nin Tiu Tiu apa-apa lagi. Dia berkata, "Kamu hanyalah seorang selir peringkat terendah. Atas dasar apa kamu berani menangkapku?" Namun Nin Tiu Tiu tidak mau tunduk pada perkataan ini. Dia mengusap perutnya, berkata, "Saya sedang mengandung janin kekaisaran. Perkataan saya adalah titah kaisar. Jika kaisar mengalami musibah, saya pasti akan mencincang kalian semua." Para menteri yang berdiri di sana semuanya terkejut melotot. Pangeran Barat itu menatap tajam ke arah Nin Tiu Tiu dengan mata setajam peluru, tetapi dia tidak bisa berkata-kata. Nin Tiu Tiu berseru, "Mana pengawal kekaisaran? Cepat giring mereka ke penjara langit." Pada saat yang sama, di kediaman Ibu Suri, Permaisuri sedang duduk di samping Ibu Suri. Saat itu, mereka masih belum tahu apa yang terjadi di perjamuan. Permaisuri telah menceritakan seluruh kejadian hari itu kepada Ibu Suri. Setelah mendengar itu, Ibu Suri sangat marah, berkata, "Apa? Nin Tiu Tiu itu benar-benar berani berbuat sembrono di perjamuan. Permaisuri, kamu adalah kepala harem, mengapa tidak menegurnya?" Permaisuri hanya bisa menghela napas tak berdaya kepada Ibu Suri. Kaisar telah terpikat oleh selir Ning itu, hamba tidak berani banyak bicara. Tepat pada saat itu, seorang pelayan istana bergegas masuk untuk melaporkan, "Ibu Suri, terjadi sesuatu?" Ibu Suri dengan panik bertanya, "Jeti, sebenarnya apa yang terjadi?" Pelayan istana melaporkan bahwa di Pavilion Tonghua, Kaisar terluka karena menahan peluru untuk selir Ning, dan sekarang situasinya sangat kritis. Mendengar perkataan ini, Ibu Suri dan Permaisuri sama-sama terkejut seperti disambar petir, wajah mereka penuh kekhawatiran. Di sisi ini, Nin Tiu Tiu duduk sendirian di depan kamar Kaisar. Dia menundukkan kepala sambil berpikir, "Semua salahku, jelas-jelas tahu alur cerita Nin Tiu Tiu berubah ada hubungannya denganku. Tapi aku tidak waspada. Jika bukan karena aku yang bertransmigrasi ke sini dan mengubah alur cerita, Laklamoyen juga tidak akan mengalami bencana tak terduga ini." Tepat pada saat ini, Ibu Suri, Permaisuri, dan para selir lainnya juga tiba di sana. Melihat mereka, Nin Tiu Tiu segera berdiri dan memberi hormat. "Hamba memberi hormat kepada Ibu Suri. Tabib istana sedang berada di dalam rawat kaisar." Namun sebelum Nin Tiu Tiu selesai bicara, Ibu Suri sudah mengangkat tangan dan menamparnya. Wajahnya merah padam karena marah. Dia memaki, "Dasar wanita iblis! Jika kaisar sampai kenapa-kenapa, aku pasti akan menguliti kulitmu." Nin Tiu Tiu terpaku setelah dipukul, tetapi dia tidak melawan Ibu Suri, karena Nin Tiu Tiu sendiri juga merasa bersalah, mengira itu kesalahannya. Ibu Suri terus memaki Nin Tiu Tiu. "Jika bukan karena hatinya terpikat olehmu, dasar wanita rubah, mengapa Kaisar sampai menahan peluru untukmu?" Permaisuri di samping menasihati Ibu Suri, "Ibunda, redakan amarahmu. Jangan sampai kemarahan merugikan kesehatanmu." Saat itu, seorang pelayan istana di samping Ibu Suri maju dan membisikkan sesuatu kepadanya. Setelah mendengar perkataan pelayan istana, Ibu Suri semakin marah. Dia bahkan lebih garang dari sebelumnya, melanjutkan berteriak ke wajah Nin Tiu Tiu, "Nin Tiu Tiu, kamu mengandalkan fakta bahwa kamu sedang mengandung anak kekaisaran. Berani-beraninya mengatakan kepada para menteri bahwa perkataanmu adalah titah kaisar, dan bahkan berani memerintahkan penangkapan Pangeran Barat atas inisiatifmu sendiri." Mendengar perkataan ini, Nin Tiu Tiu juga merasa sangat dirugikan. Dia tidak bisa tidak menjelaskan. Saat itu situasinya mendesak, hamba tidak punya pilihan lain. Namun Ibu Suri sama sekali tidak mendengarkan penjelasan Nin Tiu Tiu, tetap terus memaki dengan suara lantang. "Kamu hanyalah seorang hamba rendahan yang berasal dari Departemen Pelayan Istana. Setelah dimanjakan kamu jati lupa siapa dirimu." Melihat Ibu Suri memaki Nin Tiu Tiu seperti itu, para selir lainnya merasa sangat puas. Selir Yun dan Selir Li yang berdiri di belakang berbisik-bisik sambil menutupi mulut. Selir Yun berkata pelan, "Aku juga merasa aneh. Mengapa Kaisar begitu menghargai gadis rendahan yang kasar itu? Sungguh aneh."
Jangan-jangan dia menggunakan sihir hitam. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang selir tingkat rendah seperti dia bisa muncul di perjamuan negara? Saat itu, permaisuri seolah ingin membela Nin Tiu Tiu. Dia menyela untuk mengingatkan selir Yun dan selir Li. Sudah cukup, kalian berdua kurangi bicara. Selir Ning sedang mengandung janin kekaisaran. Kaisar sedikit memihaknya. Ibu Suri sangat marah sampai wajahnya pucat pasi, lalu memerintahkan dengan suara lantang. Kamu mengandalkan kehamilanmu untuk bertindak sembrono dan ceroboh. Hari ini kamu pasti harus dihukum berat. Shum Hup, pukul hancur mulutnya untukku. Saat itu, Kutu Cam maju memohon atas nama Nin Tiu Tiu. Ibu Suri, dia sedang mengandung janin kekaisaran, tidak bisa dipukul. Selir Yun dan selir Li di satu sisi masih tertawa di atas penderitaan orang lain. Selir Li berkata, bagaimana? Berani membantah titah Ibu Suri? Dia adalah orang istana. Siapa tahu kejadian kaisar tertembak juga diatur olehnya, pasti tidak lepas dari keterlibatannya. Ibu Suri semakin marah saat berbicara. Dia seperti kesetanan. Nin Tiu Tiu harus dihukum. Shum Hup, pukul dia untukku. Siapapun yang berani menghalangi, pukul juga dia. Meskipun Kutu Cam berusaha memohon, dia tidak bisa menenangkan amarah Ibu Suri. Nin Tiu Tiu saat itu hanya bisa menggertakkan gigi menahan diri. Dia memikirkan putranya yang ada di dalam, hidup atau mati belum jelas. Dia memahami, dan ibu ini malah santai di sini memaki-maki sembarangan, memamerkan wibawa Ibu Suri. Memikirkan hal ini, Nin Tiu Tiu tidak tahan lagi. Dia segera melawan. Hamba tidak tahan lagi. Nin Tiu Tiu langsung berkata kepada Ibu Suri, orang yang menembak dan melukai kaisar adalah Pangeran Barat. Hamba memerintahkan penangkapannya. Apakah itu salah? Baik disengaja maupun tidak, masalah ini harus diselidiki dengan jelas. Ibu Suri tua melihat sikap tegas Nin Tiu Tiu itu semakin marah. Dia melotot sambil menunjuk langsung ke arah Nin Tiu Tiu. Kamu benar-benar berani mengajariku. Tepat pada saat ini, pintu kamar kaisar terbuka. Tabib Agung Tuan keluar dari dalam dan melapor kepada Ibu Suri, peluru tertanam terlalu dalam di tubuh kaisar. Hamba yang tidak berbakat ini tidak bisa mengeluarkan pelurunya. Hamba khawatir kaisar. Mendengar kabar ini dari Tabib Agung Tuan, semua orang terpana. Setelah mendengar itu, Ibu Suri, karena pukulan yang terlalu besar, langsung pingsan di tempat. Permaisuri dan para pelayan istana segera membantunya berdiri. Tabib Agung Tuan melanjutkan, Kaisar hanya memiliki 3 hari lagi. Jika dalam 3 hari tidak ditemukan cara untuk menyembuhkannya, hamba khawatir Kaisar. Semua orang yang mendengar perkataan ini sangat ketakutan. Masing-masing menunjukkan ekspresi terkejut. Gawat, mata Nin Tiu Tiu penuh kekhawatiran. Tetapi dia juga tidak tahu bagaimana menyelamatkan situasi saat ini. Nin Tiu Tiu menenangkan diri. Dia melangkah maju di depan Ibu Suri, berkata, Ibu Suri, jika ingin menghukum hamba, masih banyak waktu nanti. Tetapi sekarang yang terpenting adalah agar Kaisar lolos dari bahaya. Kamu diam untukku. Ibu Suri tua ini, putranya sedang dalam bahaya. Namun masih ingin memamerkan wibawa Ibu Suri, bersikeras ingin memaki Nin Tiu Tiu. Nin Tiu Tiu tanpa rasa takut sedikit pun, dia melanjutkan. Ibu Suri lupa, terakhir kali Kaisar mengalami alergi yang mengancam jiwa, siapa yang menyelamatkan Kaisar? Terakhir kali hamba bisa menyelamatkannya. Kali ini hamba masih yakin bisa menarik Kaisar kembali dari gerbang neraka. Mendengar perkataan ini, Ibu Suri segera tersadar, mendengar perkataan Nin Tiu Tiu juga masuk akal. Permaisuri yang berdiri di samping juga bersuara. Hamba rasa kita bisa membiarkannya mencoba. Terakhir kali dia bisa menyembuhkan alergi Kaisar. Kali ini siapa tahu dia juga punya cara untuk menyelamatkan Kaisar. Karena ingin menyelamatkan putranya, Ibu Suri terpaksa mengesampingkan masalah lama. Baiklah, saya beri kamu satu kesempatan. Tetapi jika kamu tidak bisa menyelamatkan Kaisar, saya pasti tidak akan mengampunimu atas kejadian hari ini. Nin Tiu Tiu bersujud berterima kasih kepada Ibu Suri lalu segera pergi. Di belakang Nin Tiu Tiu, Selir Yun dan Selir Li mulai bergosip lagi. Selir Yun berbisik kepada Selir Li, Nin Tiu Tiu ini benar-benar tidak menganggap siapa-siapa, mengandalkan anak dalam kandungannya.
Selir Li juga berkata dengan khawatir, "Benar, menyebalkan sekali. Kalau dia melahirkan seorang pangeran, itu akan jadi masalah besar." Saat itu, Ibu Suri memasang ekspresi jengkel, berkata, "Kalian semua mundur saja. Di sini cukup ada saya dan Permaisuri." Selir Yon dan Selir Li mundur. Permaisuri membuka mulut bertanya kepada Ibu Suri. Sikap Selir Ning memang tidak sopan, tetapi sekarang anak dalam kandungannya adalah jimat pelindungnya. Ini adalah takdirnya. Ibunda, anggap saja dia anak kecil yang tidak mengerti apa-apa. Tidak perlu dipermasalahkan dengannya. Tetapi bagaimana mungkin Ibu Suri tua bisa begitu mudah memaafkan Nin Tiu Tiu? Dia dengan tegas berkata, apapun yang dia lakukan, entah dia bisa menyembuhkan kaisar atau tidak, saya tidak akan membiarkan wanita iblis yang memikat raja seperti itu berada di sisi kaisar. Permaisuri menghela napas sedih. Dia menundukkan kepala berkata, semoga kaisar bisa melewati musibah ini. Jika tidak, anak dalam kandungan Selir Ning adalah satu-satunya pewaris kaisar. Jika nanti dia melahirkan seorang pangeran dan menjadi Ibu Suri. Mendengar perkataan Permaisuri ini, Ibu Suri segera berkata, saya tidak menyukai orang-orang yang tidak patuh. Di awal dinasti ini, hanya kamu seorang yang menjadi Permaisuri. Nanti, tidak peduli anak siapa yang naik tahta dan menjadi kaisar, Ibu Suri hanya akan ada dirimu seorang. Permaisuri mendengar perkataan ini langsung dari mulut Ibu Suri, lalu bertanya lagi, apa maksud Ibunda? Ibu Suri menggenggam tangan Permaisuri. Dengan raut penuh arti berkata, pertahankan mereka yang saya sukai, singkirkan mereka yang saya benci. Nanti setelah kaisar sembuh, tepat di hari dia melahirkan putra mahkota, pada saat itulah dia akan meninggal karena kesulitan melahirkan. Saat itu, kamu akan menjadi ibu kandung dari satu-satunya putra mahkota. Apa kamu sudah dengar jelas perkataan saya? Permaisuri setelah mendengar perkataan Ibu Suri ini. Sudut bibirnya tiba-tiba membentuk senyum licik. Terima kasih banyak Ibunda sudah repot-repot mengaturnya untuk hamba. Adegan berpindah ke kamar Laklam Oyen. Saat ini, Nin Tiu Tiu sedang duduk terpaku di samping kaisar. Dia terus menatap Laklam Oyen sambil melamun. Entah kapan Tiu Tet akan kembali. Kalau dalam 3 hari Tiu Tet tidak kembali, bagaimana ini? Tidak bisa menunggu Tiu Tet, aku harus memikirkan cara sendiri. Aku harus menemukan caranya. Tepat pada saat ini, Nin Tiu Tiu mendengar suara Laklam Uyen memanggil dalam keadaan tidak sadar. Kaisar dengan samar memanggil nama Nin Tiu Tiu. Hal ini membuat Nin Tiu Tiu sangat terkejut. Nin Tiu Tiu menunduk mendekati Laklam Uyen. Kaisar, saya di sini, selalu di sini. Laklam Uyen menjawab dengan samar, selalu di sini ya. Menjauh sedikit, saya takut tertular penyakit bodohmu. Meskipun dalam kondisi koma seperti itu, Laklam Uyen masih bisa bercanda dengan Nin Tiu Tiu seperti itu. Nin Tiu Tiu menatap Laklam Uyen lekat-lekat, dengan tatapan penuh pemikiran menunduk berkata, kamu sebentar lagi mati, dalam mimpimu pun tidak lupa menggodaku. Bukankah kamu orang yang egois? Kenapa kamu melakukan hal seperti itu untukku? Sampai di sini, Nin Tiu Tiu mulai menangis, air matanya menetes satu persatu di punggung tangan Laklam Oyen. Dia menangis sambil berkata, apakah kamu melakukan ini semua karena anak dalam perutku? Kalau begitu, jangan sampai kamu mati, karena aku sama sekali tidak hamil. Jika kamu mati sekarang, kamu akan mati tanpa keturunan. Tetesan air mata sebesar biji kacang jatuh di punggung tangan Laklam Oyen. Saat ini kaisar hanya memiliki satu napas terakhir. Mendengar Nin Tiu Tiu menangis seperti itu, meskipun tidak bisa bicara, tetapi dalam hati Laklam Oyen sudah memahami segalanya. Jangan menangis lagi, dasar bodoh. Saya hanya ingin melindungimu, Nin Tiu Tiu. Sepertinya saya sudah menyukaimu. Setelah menangis, Nin Tiu Tiu menyeka air matanya untuk menenangkan diri. Nin Tiu Tiu, sekarang bukan saatnya menangis. Ada hal yang lebih penting yang harus dilakukan. Setelah itu, Nin Tiu Tiu pergi ke pintu, membukanya lalu memanggil, Bafuk, kamu lakukan satu hal untuk saya. Tepat pada saat ini, Nin Tiu Tiu mendengar Ibu Suri sedang memerintahkan Bafuk, kamu bebaskan dulu putra mahkota Zayang, hindari menimbulkan masalah tambahan untuk kita. Nin Tiu Tiu sangat marah mendengar perkataan Ibu Suri ini.
Dia berlari keluar dan berkata dengan lantang, tidak boleh bebaskan putra mahkota Zaiyang. Ibu Suri juga marah. Dengan wibawa berkata, kamu berani menghalangi perintah saya. Nin Tiu sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Dia berkata terus terang, perintah Ibu Suri sebesar apapun tidak bisa lebih besar dari titah suci Kaisar. Kaisar baru saja siuman sedikit sudah berpesan kepada hamba untuk tidak membebaskan putra mahkota Zaiyang itu. Ibu Suri tua masih menganggap dirinya yang terbesar. Sama sekali tidak mendengarkan perkataan Nin Tiu. Kamu bilang itu titah suci Kaisar, lantas itu titah suci. Nin Tiu menjelaskan panjang lebar kepada Ibu Suri. Ibu Suri pernah berpikir tidak. Saat ini jika membebaskan putra mahkota Zaiyang, dia mungkin akan menyebarkan berita bahwa Kaisar terluka parah. Bagaimana jika ada pengkhianat yang memanfaatkan kelemahan ini, menyerang dinasti Daqi saat kita lemah? Ibu Suri setelah mendengar perkataan ini merasa sangat masuk akal. Dia tidak bisa membantah Nin Tiu. Ibu Suri hanya bisa mencari alasan untuk pergi. Saya lelah, akan kembali ke istana. Ibu Suri pun pergi. Nin Tiu juga berpikir, tidak heran hubungan Lap Lam Uyen dan dia begitu tegang. Ternyata dia hanya peduli pada kekuasaan kekaisaran tertinggi. Ibu Suri keluar, Nin Tiu berbalik dan memerintahkan Bafuk. Kasim Bafuk, kamu masuk ke penjara mati dan pilih satu tahanan mati, bawa kemari. Selain itu, bawa juga pistol milik putra mahkota Zaiyang. Kasim Bafuk menerima perintah, segera pergi melaksanakannya. Dia sangat cekatan. Tidak lama kemudian, dia sudah membawa apa yang Nin Tiu perintahkan. Seorang tahanan mati dan pistol Zaiyang. Nin Tiu mengambil pistol itu. Bafuk juga sangat cekatan, penasaran dengan tindakan Nona. Dia bertanya, Nona Nin Tiu, tahanan mati dan pistol sudah dibawa, sebenarnya Nona ingin melakukan apa? Nin Tiu mengarahkan pistol ke punggung tahanan mati itu dan berkata, kamu sudah melakukan kejahatan mati. Tapi hari ini saya memberimu kesempatan untuk hidup lagi. Apakah kamu mau mencoba? Tahanan mati itu seperti memegang secerca harapan dalam hidup, terus-menerus menjawab, mau. Maka Nin Tiu langsung menarik pelatuk pistol, menembak punggung tahanan mati itu. Kasim Bafuk melihat pemandangan ini dan wajahnya memucat. Setelah menembak, Nin Tiu memerintahkan Bafuk bahwa dia keluar dari istana. Siapapun yang bisa menyembuhkan lukanya akan diberi hadiah besar. Kasim Bafuk menerima perintah, segera mengirim orang untuk menempel pengumuman. Saat ini, dia juga sudah paham. Ternyata Nona Ning ingin mencari tabib dewa dari kalangan rakyat untuk mengobati Kaisar. Tidak lama kemudian, pengumuman sayembara hadiah sudah ditempel di mana-mana di luar kota. Setelah beberapa saat pengumuman, akhirnya ada yang datang melamar. Mengatakan bisa menyembuhkan luka jenis ini. Orang ini seluruh tubuhnya mengenakan pakaian putih dan tidak menunjukkan wajahnya, kepalanya mengenakan topi besar yang tertutup kain putih. Nin Tiu melihat orang ini muncul, berbalik dan bertanya pelan kepada Bafuk. Ini tabib dewa yang kamu maksud? Kasim Bafuk tersenyum menjawab, benar, Nona. Dia sudah mengeluarkan peluru dari tubuh tahanan mati itu di tempat. Mendengar Bafuk bercerita, Nin Tiu berbalik dan berkata dengan lantang kepada orang berpakaian putih itu, Bafuk bilang kamu tabib dewa. Siapa kamu? Namun saat ini orang berpakaian putih itu meminta Nin Tiu, Nyonya bisa mendekat sedikit untuk bicara. Nin Tiu berpikir sejenak, dalam hatinya juga sangat bingung, tidak tahu apa niatnya. Tapi Nin Tiu tetap mendekat untuk bicara dengannya, silakan bicara. Saat ini orang berpakaian putih itu mengucapkan satu kalimat yang membuat Nin Tiu terkejut. Saya adalah ayahmu. Nin Tiu mendengar kalimat ini dan tahu itu tidak masuk akal. Dia adalah orang yang bertransmigrasi dari zaman modern. Bagaimana bisa punya ayah dalam novel ini? Maka Nin Tiu langsung mengulurkan tangan dan menepis topi kain putih orang ini. Kamu adalah ayahku. Kalau begitu aku adalah nenekmu. Bagus sekali. Berani mengambil keuntungan dari wanita tua ini. Ketika topi kain putih itu jatuh, seorang lelaki tua berjanggut lebat muncul, mengangkat tangan menyapa Nin Tiu. Nin Tiu menatapnya dengan curiga. Lelaki tua itu merasa ada yang tidak beres. Dia kembali bertanya, Nin Tiu, apa kamu mengenali saya?
Maka Nin Ciu Tiu mengulurkan tangan menarik janggut lelaki tua itu. Ternyata itu janggut palsu yang ditempel. Saat ini Nin Ciu Tiu baru terkejut menyadari bahwa lelaki tua ini persis seperti ayahnya. Ini benar-benar ayahku. Lelaki tua itu mengambil janggutnya dan dengan hati-hati menempelkannya kembali. Kamu bertransmigrasi pun masih sepanik ini. Ayah benar-benar tidak menyangka. Nin Ciu Tiu bertanya dengan cemas. Ayah, bagaimana ayah bisa masuk ke sini juga? Orang seperti ayah yang hanya menonton berita di TV, bagaimana bisa tahu tentang transmigrasi buku? Ayah Nin Ciu Tiu menjentik ringan keningnya. Ayah tahu banyak hal. Sekarang tidak ada waktu untuk menjelaskan kepadamu, menyelamatkan menantu ayah lebih penting. Selesai berkata, ayah Nin Ciu Tiu bergegas masuk ke kamar Lak Lam Oyen. Nin Ciu Tiu masih dalam keadaan terkejut dan bingung. Sejak kapan dia menjadi menantu ayah? Ayah jangan bicara omong kosong. Namun Nin Ciu Tiu dengan tenang berpikir, aku bertransmigrasi dan mengambil alih tubuh pemilik Ashley. Bagaimana ayah bisa langsung mengenaliku? Bagaimana ayah bisa bertransmigrasi ke sini juga? Hati Nin Ciu Tiu dipenuhi keraguan. Saat ini Kasim Bafuk melangkah mendekat, bertanya kepada Nin Ciu Tiu, Nona, apakah Anda mengenal tabib ini? Nin Ciu Tiu tahu ayahnya adalah kepala departemen bedah, Lak Lam Oyen sudah diselamatkan. Dia memuji Bafuk, kamu benar-benar menemukan tabib dewa. Di kamar Lak Lam Oyen, ayah Nin Ciu Tiu sedang memeriksa lukanya. Nin Ciu Tiu berdiri di samping bertanya dengan penasaran, bagaimana situasinya? Ayah Nin Ciu Tiu berkata, anak ini berumur panjang sekali, jika sedikit saja meleset. Besok kamu sudah bisa menghadiri upacara pemakamannya. Mendengar kalimat ini, tatapan mata Nin Ciu Tiu menjadi sedih. Ayahnya menyadarinya, lalu bertanya, kamu sangat peduli padanya? Nin Ciu Tiu mengungkapkan perasaannya, dia menjadi seperti ini karena melindungi anakmu dari peluru, berdasarkan perasaan dan akal sehat. Aku berharap dia baik-baik saja. Tiba-tiba ayah Nin Ciu Tiu menatapnya lekat-lekat, tidak tahu apa maksudnya. Nin Ciu Tiu merasa canggung, tergagap berkata, cahayanya terlalu redup, bagaimana kalau aku menyalakan 2 lilin lagi? Namun ayahnya mengeluarkan sebuah lampu meja. Tidak perlu, ayah sudah membawa ini. Nin Ciu Tiu melihat lampu meja itu, menyadari bahwa itu adalah lampu meja isi ulang yang dia gunakan saat kecil. Operasi selesai, ayah Nin Ciu Tiu akhirnya berhasil mengeluarkan peluru dari tubuh Lak Lam Oyen dan sudah menjahit lukanya. Akhirnya selesai. Luka. Dia melepas sarung tangannya dan berpesan, operasi sudah selesai, selanjutnya hanya perlu beristirahat. Setelah itu dia memberikan sekotak obat kepada Nin Ciu Tiu. Ingat, berikan dia 2 kotak obat ini tepat waktu. Nin Ciu Tiu melihat kotak obat itu dengan bingung, berpikir dalam hati, bagaimana barang-barang modern ini bisa terus-menerus dikeluarkan dari koper ayah. Jangan-jangan itu kantong ajaib Doraemon. Setelah semua selesai, Nin Ciu Tiu baru melipat tangan dan menuntut penjelasan. Ayah jelaskan padaku dengan jelas, sebenarnya apa yang sedang terjadi. Saat itu, ayah Ning Ciu Tiu melepas kacamatanya dan berkata dengan serius kepada Ning Ciu Tiu. Sudah waktunya ayah memberitahumu. Ibumu adalah ilmuwan transmigrasi rahasia tingkat nasional, bertanggung jawab meneliti teknologi perpindahan ruang waktu superluminal. Ning Ciu Tiu tercengang mendengar berita ini, matanya melotot seperti disambar petir. Dia tidak percaya ini adalah kenyataan, mengira ayahnya sedang bercanda. Dia mendekati ayahnya, mengulurkan tangan menyentuh keningnya. Ayah tidak apa-apa. Namun ayah Ning Ciu Tiu justru menjadi sangat serius. Ayah tidak bercanda denganmu. Selama ini menyembunyikannya darimu karena ini adalah proyek rahasia negara. Tentu saja tidak bisa ayah beritahukan padamu. Kali ini, demi membantumu, ayah diizinkan masuk ke sini. Setelah mendengar cerita ini, Ning Ciu Tiu tiba-tiba menyadari, mungkinkah ibu yang kasar, setiap hari ke pasar pakai sandal jepit buat nawar harga itu, benar-benar sosok penting di dunia ilmiah? Ning Ciu Tiu melanjutkan mempertanyakan. Lalu bagaimana situasinya sampai aku masuk ke dalam buku? Ayah Ning Ciu Tiu menjelaskan. Malam itu, ibumu sedang mengatur parameter mesin transmigrasi di rumah, tapi ternyata salah memasukkan satu set data.
Setelah itu, kamu mengejar kucing masuk ke kamar dan tidak sengaja menekan tombol mulai. Setelah mendengar cerita ini, Ning Tiu Tiu merasa sangat aneh. Apa mereka berdua bisa lebih fiktif lagi? Benar-benar di luar nalar. Ning Tiu Tiu kembali mendekati ayahnya dan bertanya, "Jeti, ayah juga bisa kembali?" Ayah Ning Tiu Tiu menutup kotak obatnya, menjawab, "Benar, ibumu di sana sudah menyiapkan semuanya." Mendengar berita ini, Ning Tiu Tiu lebih gembira dari sebelumnya. Dia menyadari, "Tidak bisa, Jeti. Apakah aku juga bisa kembali?" "Benar, kan?" Ning Tiu Tiu melirik Lak Lam Oyen. Lak Lam Oyen sudah keluar dari bahaya dan aku sendiri juga sudah tidak ada. Sekarang tidak ada lagi yang perlu disesali, anggap saja ini mimpi, cepat atau lambat aku juga harus kembali. Maka, Ning Tiu Tiu dengan bersemangat berkata, "Ayah, aku sudah siap. Ayo kita pergi." Namun saat itu, ayah Ning Tiu Tiu mengatakan sesuatu yang membuatnya kecewa. "Anak manis, sepertinya kamu salah paham. Untuk sementara, kamu belum bisa kembali." Ning Tiu Tiu sangat bingung. "Kenapa begitu?" "Ya," ayahnya mulai menjelaskan. "Ayah bertransmigrasi seluruh tubuh ke sini, tapi kamu tidak begitu. Kamu merebut tubuh yang sudah menjadi karakter dalam buku. Namun, Badan Pengelola Ruang Waktu sudah mengatur sistem untukmu, kan? Selama kamu mengikuti perintah sistem, dan dengan jujur menyelesaikan misi, kamu bisa kembali." Ning Tiu Tiu dengan panik mempertanyakan ayahnya. "Jati, aku masih harus tinggal, dan ayah ibu akan tinggal di sini sangat-sangat lama. Menyelesaikan misi butuh banyak waktu." Ayah Ning Tiu Tiu memeluk Ning Tiu Tiu untuk menenangkannya. "Jangan terburu-buru. Ayah ibu juga ingin segera membawamu keluar. Tapi sekarang tidak ada cara lain. Dengan teknik ibumu, tidak selalu bisa berhasil mengirim orang ke sini. Kali ini ayah juga hanya bisa tinggal di sini 3 hari. Ayah ibu akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungimu, tapi banyak hal masih harus kamu lakukan sendiri." Ning Tiu Tiu terisak menyembunyikan kepalanya di dada ayahnya. Dia hanya bisa menerima kenyataan ini dan patuh. Tepat saat itu, Lak Lam Oyen terbangun, terbatuk beberapa kali. Ning Tiu Tiu yang khawatir segera mendekat, menyelimuti Lak Lam Oyen. Ayah Ning Tiu Tiu mengamati semua ini dan mulai bertanya padanya. "Jujurlah pada ayah, apa kamu sudah menyukai pemuda ini?" Ditanya begitu, wajah Ning Tiu Tiu memerah. "Ayah, jangan bicara omong kosong. Dia hanya karakter dalam buku, bagaimana mungkin aku bisa menyukainya? Sekarang aku hanya ingin cepat menyelesaikan alur cerita, lalu kembali ke dunia modern, agar keluarga kita bisa berkumpul kembali." Namun ayah Ning Tiu Tiu berkata, "Cepat atau lambat kamu juga akan memiliki keluargamu sendiri." Ning Tiu Tiu duduk di kursi dengan pasrah. "Begitupun aku tidak. Aku tidak butuh dia." Orang ini, setiap kali membuka mulut selalu mengatakan hal yang membuat orang ingin membenturkan kepala ke dinding. Selera anak ayah ini tinggi. Tahu, ayah Ning Tiu Tiu juga mulai mengerutkan kening. Duduk di kursi di samping Ning Tiu Tiu. "Ning Tiu Tiu, menahan perasaanmu akan sangat menyakitkan. Kamu masih harus melalui waktu yang sangat panjang di sini. Kamu sepenuhnya bisa berani mengejar orang yang kamu suka. Di dunia ini tidak ada pesta yang tidak berakhir. Nanti saat selesai, ucapkan saja selamat tinggal." Namun saat ini, Ning Tiu Tiu menunjukkan seberkas kasih sayang. Matanya menjadi sangat sendu. Tidak sesederhana yang ayah katakan. Namun, ayah Ning Tiu Tiu terus memberikan nasihat kepada putrinya. "Sekarang tidak banyak pria yang bersedia melindungi kamu dari bahaya." Ning Tiu Tiu tersenyum membalas ayahnya. "Tapi ayah pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi ibu." Ayah Ning Tiu Tiu juga tersenyum lembut dan berkata kepadanya, "Itu karena ayah merasa ibumu lebih penting dari nyawa ayah." Mendengar kalimat ini, Ning Tiu Tiu mulai termenung. Dia melakukan itu karena dia merasa keberadaanku lebih penting dari nyawanya. Tidak benar, mungkin juga karena anak sialan itu. Bagaimanapun juga, aku dan dia tidak mungkin. Sampai di sini, Ning Tiu Tiu menjadi sangat jengkel dan putus asa. Ayah Ning Tiu Tiu sekilas saja sudah bisa membaca suasana hati putrinya. Dia mengusap janggutnya sambil berpikir dalam hati, "Haha,
masih terlalu polos, ya. Setelah itu, dia kembali berpesan kepada Ning Tiu Tiu. Kali ini ayah datang ke sini tidak hanya untuk membantumu menyelamatkan orang, tapi juga ada sesuatu yang penting ingin ayah serahkan padamu. Sambil berkata, ayah Ning Tiu Tiu mengeluarkan sebuah perangkat berwarna biru muda. Ini adalah ruang yang bisa terhubung dengan dunia modern. Melihat bentuk perangkat ini, Ning Tiu Tiu merasa sangat aneh. Yang kulihat ini hanya sebuah alat cukur, ya. Melihat putrinya menunjukkan keraguan, ayah Ning Tiu Tiu menjelaskan secara rinci. Kamu bisa mengerti alat cukur ini sebagai alat cukur. Ayah punya sebuah kunci. Kamu hanya perlu memegangnya dan membaca kodenya. Kamu bisa masuk ke ruang itu. Biar ayah demokan untukmu. Ya, setelah itu, ayah Ning Tiu Tiu mengambil alat cukur, membaca kode 3.141.592.610. Ruang itu langsung muncul. Di dalamnya bahkan ada sebuah kotak surat. Ayah Ning Tiu Tiu menunjuk ke kotak surat biru itu, berpesan. Nanti kamu butuh apa saja, cukup tulis di kertas kecil lalu letakkan di sini. Ayah ibu akan mengirim barang ke ruang ini. Melihat ayah ibu menciptakan ruang modern seperti itu untuknya, Ning Tiu Tiu merasa senang. Ning Tiu Tiu sangat terkejut dan takjub. Dia dengan gembira memeluk ayahnya. Ini benar-benar bintang harapanku, tidak menyangka ada hal sebagus ini. Terima kasih, ayah. Ayah Ning Tiu Tiu tersenyum, tidak lupa berpesan. Hahaha, jangan meminta barang yang terlalu mahal, ya. Adegan berpindah ke malam hari. Saat ini salju turun lebat di mana-mana, seluruh teras tertutup salju putih. Ning Tiu Tiu dan ayahnya bersandar satu sama lain, duduk di samping ranjang pasien Lak Lam Oyen. Saat itu, ayah Ning Tiu Tiu bertanya, kalau mengantuk, berbaringlah dan tidur sebentar. Ning Tiu Tiu berkata, nanti. Dalam hati dia berpikir, untung ada ayah dan ibu, kalau tidak, aku sudah mencelakainya sampai mati. Apapun yang kulakukan, aku seharusnya tidak mengatakannya. Ning Tiu Tiu menutup mata, terlelap. Ayah Ning Tiu Tiu menatap Ning Tiu Tiu dengan tatapan penuh perhatian, mengungkapkan, bicara apa begitu? Kalau kamu tidak berpikir, ayah menawarkan hadiah untuk mencari tabib terkenal di luar istana, ayah juga tidak punya cara masuk ke istana. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Saat itu, Ning Tiu Tiu sudah tertidur pulas. Ayah Ning Tiu Tiu dengan lembut menggendongnya dan meletakkannya di ranjang. Putri bodoh, ayah tahu kamu tidak ingin memulai hubungan cinta tanpa akhir, takut melihat akhir di mana dia tidak bisa hidup sampai tua renta, tidak bisa menghadapinya. Sebenarnya, dulu situasi ayah dan ibumu persis sama denganmu dan si kecil Lak. Saat ayah Ning Tiu Tiu sedang mengungkapkan perasaannya seperti itu, sistem tiba-tiba mengeluarkan peringatan. Inang Ning Detri, Anda tidak boleh mengungkapkan identitas Anda. Jika tidak, Badan Pengelola Ruang Waktu akan segera menjatuhkan putusan. Hukuman, sistem tiba-tiba muncul dalam wujud seorang anak laki-laki berbaju biru, nomor 6, mengingatkan ayah Ning Tiu Tiu. Inang Ning Detri, Anda tidak boleh mengungkapkan identitas Anda. Jika tidak, Badan Pengelola Ruang Waktu akan segera menjatuhkan putusan hukuman. Ayah Ning Tiu Tiu sepertinya memiliki banyak rahasia tersembunyi di hati, rahasia apa yang tersembunyi di baliknya. Dia menutup mata, berkata dengan enggan kepada anak laki-laki berbaju biru itu, aku tahu, Pak Tua ke-6. Terlihat masih muda begitu tapi sudah dipanggil Pak Tua 6 oleh ayah Ning Tiu Tiu. Ning Detri tidak bisa menahan diri untuk berbisik kepada Ning Tiu Tiu. Anak manis, beberapa hal akan kamu mengerti nanti. Adegan berpindah ke samping ranjang. Lak Lam Oyen terbaring di sana, di kepalanya terus terngiang kata-kata Ning Tiu Tiu. Kakak Lak Lam Oyen, semangat, aku tidak akan mengizinkanmu mati begitu saja. Lak Lam Oyen mendengar kata-kata ini dalam benaknya, tiba-tiba terbangun. Dia membuka mata dan memanggil nama. Ning Tiu Tiu. Namun, melihat ke segala arah, bayangan Ning Tiu Tiu tidak terlihat. Dia pergi kemana? Bukankah dia sedang menjagaku di samping ranjang? Tiba-tiba Lak Lam Oyen mendengar suara seorang kakek sedang berbicara dengan Ning Tiu Tiu, menyuruh Ning Tiu Tiu melihat wanita itu. Ini jenis kayu kualitas tinggi. Ning Tiu Tiu berseru gembira.
Wah, jeti bisa dijual berapa banyak uang? Ya, Lak Lam Uyen melihat kakek itu dengan akrab merangkul bahu Ning Tiu Tiu, di dalam hatinya langsung dipenuhi amarah. Wajahnya langsung berubah masam, matanya melotot tajam pada ayah Ning Tiu Tiu, berpikir dalam hati. Dasar kakak mesum tidak tahu malu ini, berani-beraninya mengganggu wanitaku. Maka, Lak Lam Uyen segera mengabaikan kondisi tubuhnya, berjalan tanpa alas kaki di lantai, dengan gagah berlari ke arah ayah Ning Tiu Tiu. Ning Tiu Tiu berbalik dan melihat Lak Lam Uyen berlari seperti itu, terkejut berseru. Kaisar, Anda sudah bangun. Namun, belum selesai Ning Tiu Tiu bicara, Lak Lam Uyen sudah berlari dan memelintir tangan ayahnya, membentak keras. Siapa brengsek ini? Di hadapanku, engkau berani-beraninya terhadap Tiu Tiu di sini. Ayah Ning Tiu Tiu menjerit kesakitan. Aduh, aduh, aduh. Ning Tiu Tiu melihat itu, khawatir pada ayahnya, buru-buru memohon. Kaisar, tenangkan amarahmu, ini adalah tabib ilahi yang telah mengeluarkan peluru untukmu. Dalam hati Ning Tiu Tiu berpikir, kenapa Anda tiba-tiba jeti gila? Justru ayahku yang menyelamatkan nyawamu. Pikiran-pikiran ini lagi-lagi terdengar oleh Lak Lam Uyen. Mendengar bahwa itu adalah ayah Ning Tiu Tiu, Lak Lam Uyen segera melepaskan tangan kakek itu. Ning Tiu Tiu bertanya tentang kondisi ayahnya. Tetapi agar tidak mengungkapkan identitas, dia memanggilnya tabib. Anda tidak apa-apa. Ayah Ning Tiu Tiu masih bisa bercanda. Kekuatan kaisar sungguh besar, sepertinya sudah pulih dengan sangat baik. Sedangkan Lak Lam Uyen setelah mengetahui bahwa ini adalah ayah Ning Tiu Tiu, sikapnya langsung berubah 180 derajat, tertawa terbahak-bahak pada kakek itu, bahkan dengan akrab merangkul bahunya. Ini kesalahpahaman, ini kesalahpahaman. Tabib ilahi telah menyelamatkan nyawaku, seharusnya diperlakukan dengan hormat. Semoga tabib ilahi tidak menyalahkan. Tabib ilahi memiliki ilmu medis yang begitu tinggi, bersediakah Anda tetap di istana dan menerima jabatan? Bagaimana mungkin ayah Ning Tiu Tiu bisa tinggal di sini? Dia masih harus kembali ke ruang waktu modern. Waktunya di sini hanya 3 hari. Maka, ayah Ning Tiu Tiu buru-buru menolak. Istri dan anakku, Tiu Tiu, di rumah masih menunggu. Kaisar sudah sembuh, rakyat jelata ini besok harus meninggalkan ibu kota untuk kembali ke desa. Namun, Kaisar tetap berusaha menahan, bahkan menawarkan, saya bisa mengangkat Anda menjadi kepala Akademi Tabib Kekaisaran. Tapi ayah Ning Tiu Tiu tetap menolak. Terima kasih atas rahmat Kaisar, tapi bakat rendah dan kekuatan kecil rakyat jelata ini sepertinya sulit mengemban tanggung jawab berat. Ning Tiu Tiu melihat sikap dan perkataan Lak Lam Uyen ini, dalam hati merasa sedikit aneh. Dia berpikir dalam hati, perubahan ini terlalu cepat. Baru pertama kali bertemu ayahku sudah ingin mengangkatnya jadi kepala akademi. Mana tiran bejat yang dulu? Kenapa dia tidak bertanya tentang latar belakang dan identitas ayahku? Lak Lam Uyen mendengar pikiran-pikiran ini, baru tersadar kaget. Celaka, celaka, Ning Tiu Tiu mencurigaiku. Aku harus cepat mengelabui dia, tidak boleh mengungkapkan bahwa aku punya kemampuan membaca pikiran. Maka dia pura-pura berbalik dan terbatuk beberapa kali untuk mengalihkan topik. Kalau begitu, Anda tinggal di istana 1 hari lagi. Demi Anda yang telah menyelamatkan nyawaku, saya hadiahi Anda 500 liang emas. Ayah Ning Tiu Tiu juga ingin mengatakan sesuatu. Tapi Lak Lam Uyen sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk bicara. Jumlah emas ini bagaimanapun juga harus Anda terima, tidak boleh menolak. Namun, kedua ayah dan anak ini memang terbuat dari cetakan yang sama, kepribadian Ning Tiu Tiu juga belajar dari ayahnya. Benar-benar makin tua makin bijak. Bagaimana mungkin ayah Ning Tiu Tiu menolak emas dan perak? Dia mengatakan sesuatu yang membuat Lak Lam Uyen terdiam di tempat. Tapi Kaisar, nona muda ini sudah berjanji 1000 liang emas kepada rakyat jelata ini. Lak Lam Uyen mendengar kalimat ini, dalam sekejap menjadi panik, mata dan gerakannya gelisah seperti kacang disangrai. Wajahnya memerah karena malu, dia juga sangat marah tapi tak berdaya. Lak Lam Uyen juga mengerti, kalian berdua ayah dan anak ini bekerja sama untuk menipu uangku, kan? Namun Lak Lam Uyen tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa tertawa canggung.
kamu memang sangat tahu cara menghabiskan uang. Ning Tiu Tiu juga ikut tertawa. Hamba tidak bisa membiarkan kaisar kehilangan muka. Setelah itu, Lak Lam Oyen kembali ke kamarnya, menutup pintu, tidak lupa berpesan pada Tam Fuk bahwa tabib ilahi ke Yi Kahian untuk beristirahat. Kasim Tam Fuk berlari dengan ekspresi sangat cemas dan berkata kepada Lak Lam Oyen. Dia melihat Lak Lam Oyen terbangun dan sangat terharu. Kaisar, Anda sudah sadar. Hamba tua ini akan segera pergi melapor kepada Ibu Suri dan Permaisuri. Namun, Kaisar merasa belum perlu mengabarkan sekarang. Hal ini tunda dulu, laporkan besok saja. Biarkan saya tenang. Untuk 2 hari ini, bawa tabib istana ke Ruhehien. Kasim Bafuk pun menurut, mengantar ayah Ning Tiao Tiao pergi. Ning Tiao Tiao mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi. Kalau begitu, hamba mohon pamit undur diri. Namun, belum sempat Ning Tiao Tiao melangkah, Lak Lam Oyen sudah menariknya kembali, mengatakan dia tidak boleh pergi. Ning Tiao Tiao menjawab dengan bingung. Tapi bukankah Kaisar bilang ingin ketenangan? Lak Lam Oyen tidak berkata apa-apa, hanya membiarkan Ning Tiao Tiao duduk di kursi, lalu berdiri di depannya. Mata Ning Tiao Tiao jatuh pada dada Lak Lam Oyen. Melihat otot dada itu, Ning Tiao Tiao merasa tidak nyaman. Dia dengan malu-malu memalingkan muka, berkata, Kaisar, tolong kenakan pakaian Anda. Saat ini dalam hati Ning Tiao Tiao berpikir, otot dada ini kekar banget. Lak Lam Oyen mendengar seluruh pikiran Ning Tiao Tiao ini. Dia semakin bersemangat, mendekat ke Ning Tiao Tiao, menempelkan dadanya ke tubuhnya, berkata, untuk apa kamu malu? 2 hari ini kamu selalu merawat saya. Apa yang seharusnya terlihat atau tidak, semuanya sudah kamu lihat, kan? Ning Tiao Tiao tersipu-sipu dan sangat malu, dengan gugup tergagap menjawab, Kaisar, begini tidak begitu baik. Lak Lam Oyen semakin geli. Dia semakin mendekat ke Ning Tiao Tiao, berbisik di telinganya, bukankah kamu pernah menyentuh dada saya? Sekarang masih berpura-pura anggun? Ning Tiao Tiao saat ini sangat ketakutan. Wajahnya merah padam, matanya terbelalak, seluruh tubuhnya gemetar dan berdiri terpaku di tempat. Dia berpikir dalam hati, kalau kamu masih begitu, aku akan teriak. Namun, saat ini Lak Lam Oyen tidak melakukan apa-apa. Dia hanya dengan lembut mengangkat kaki Ning Tiao Tiao. Ning Tiao Tiao yang melihat itu juga sangat terkejut, tidak tahu apa maksudnya dia mengangkat kakinya. Saat itu, Lak Lam Oyen baru dengan lembut menggunakan tangannya untuk melepas sepatu di kaki Ning Tiao Tiao, mengingatkannya agar tidak bergerak. Sepatunya dilepas, kaki Ning Tiao Tiao sudah bengkak dan memerah. Saat itu, Ning Tiao Tiao baru benar-benar merasa sakit. Mengapa kakiku bengkak begini? Lak Lam Oyen menjelaskan. Sudah 3 hari tapi kamu belum menyadari bahwa kakimu keseleo. Hati-hati nanti jatuh orang lumpuh. Saat itu, Ning Tiao Tiao baru terkejut menyadari, pantas saja 2 hari ini selalu merasa tidak nyaman saat berjalan. 2 hari ini hanya mengkhawatirkan Lak Lam Oyen, sampai-sampai kakiku bengkak begini tidak menyadari kapan keselownya. Pasti saat Lak Lam Oyen melindungiku dari panah, kakiku keseleo. Tapi bagaimana dia bisa tahu? Ya, saat itu dia terkena panah dan antara hidup dan mati. Bagaimana bisa dia masih sempat memperhatikan aku yang keseleo? Ning Tiao Tiao menatap Lak Lam Oyen sambil mengajukan banyak pertanyaan dalam benaknya. Matanya terpaku pada Lak Lam Oyen. Lak Lam Oyen juga mendengar seluruh pikiran Ning Tiao Tiao. Tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan gadis itu tahu saya selalu memperhatikannya. Oleh karena itu, Lak Lam Oyen mengatakan sebuah alasan agar Ning Tiao Tiao tenang. Barusan melihat kamu berjalan pincang. Pasti kakimu terluka. Setelah berkata demikian, Lak Lam Oyen memanggil Bafuk. Bafuk, ambilkan minyak bunga merah. Bafuk dengan cemas mengambil minyak bunga merah dan memberikannya kepada Kaisar. Juga khawatir tidak tahu bagian mana dari Kaisar yang terluka sehingga perlu menggunakan minyak bunga merah. Namun Kaisar tidak menggunakannya untuk dirinya sendiri, melainkan menuangkan minyak ke tangannya lalu mengoleskannya ke kaki Ning Tiao Tiao. Jika terluka harus diobati. Jika nanti kamu jatuh orang lumpuh, saya akan mengirimmu ke istana dingin. Melihat tindakan Lak Lam Oyen ditambah aroma minyak bunga merah,
Ning Tiao Tiao tertegun berpikir, aroma minyak bunga merah ini menyengat sekali. Bukankah dia suka kebersihan? Tapi dia malah mengolaskan obatnya sendiri untukku.